Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tira Oktaviana, kelas karyawan dengan NIM 0101119130. Baik, saya akan menjelaskan rangkuman mata kuliah SIM SDM dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan. Nah, berbicara mengenai SIM SDM, apa sih SIM SDM itu? Sebelumnya kita harus memahami dulu manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya. Untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, sedangkan sistem informasi SDM itu sendiri adalah prosedur sistematik untuk pengumpul, menyimpan, mempertahankan, menarik, dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk mempunyai kemampuan mendapatkan informasi yang dibutuhkan atau lebih berhubungan dengan aktivitas perencanaan SDM baru. Dan sistem ini menggabungkan MSDM sebagai suatu disiplin yang utamanya mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas-aktivitas MSDM. Seperti dalam hal perencanaan dan menyusun sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan Enterprise Resource Planning ERP. Fungsi sumber daya manusia memiliki 4 kegiatan utama. Yang pertama, perekrutan dan penerimaan, recruitment and hiring. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, manajemen data. Yang keempat, penghentian dan administrasi tunjangan. Untuk menunjang dan mempermudah informasi dan data yang dibutuhkan HRD, maka perlu diadakan yang namanya CSDM. Nah, seberapa penting sih CSDM itu? SIS-SDM, Sistem Informasi Sumber Daya Manusia, merupakan sebuah aplikasi data base client server berbasis jaringan. Adapun beberapa data yang diolah antara lain. Yang pertama, data SDM contohnya dari keahlian, biografi, bahasa, keluarga, dan bakat, pekerjaan, kursus, cuti, minat, pendidikan, nilai diklat. Yang kedua, mutasi contohnya seperti jabatan, pangkat, atau golongan. Yang ketiga, masa pensiun. Yang keempat, laporan-laporan terkait kebutuhan SDM. Dalam penerapannya, selalu ada proses-proses dalam sebuah sistem sumber daya manusia, umumnya pada sistem kepegawaian, dan berikut adalah proses-proses yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, administrasi personalia. Yang ketiga, kompensasi dan benefit. Yang keempat, kinerja personal. Yang kelima, pendidikan dan pelatihan. Dan yang keenam, pemutusan hubungan kerja atau pensiun. Dari proses di atas, terdapat data atau informasi yang menjadi acuan dalam sistem informasi ini. Di antaranya adalah yang pertama, biodata, pangkat, jabatan pendidikan, benefit dan kompensasi, kemampuan bahasa, prestasi, penghargaan, payroll, absensi, daftar keluarga, hukuman disiplin, dan memo khusus. Model HRIS meliputi 3 subsistem input. Yang pertama, SIA, Sistem Informasi Akuntansi, menyediakan data personil yang berkaitan dengan keuangan. Yang kedua, penelitian sumber daya manusia. Dan yang ketiga, intelijen sumber daya manusia. Baik, pada SIM SDM ada proses sistem informasi SDM yang terbagi menjadi 3, yaitu isi database, lokasi database, dan pemasukan data. Telah dijabarkan mengenai apa itu SIM MDM, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup sistem informasi. Apa sih sistem hidup siklus informasi itu? Adalah satu set aktivitas, metode, praktek terbaik yang siap dikirimkan, dan peralatan terotomatisasi yang digunakan stakeholder untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan perangkat lunak. Sistem life cycle menurut MC Leo tahun 2000, tahap-tahap dalam informasi meliputi yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap analisis, yang ketiga tahap rancangan, yang keempat tahap penerapan, dan yang kelima tahap pengguna. Berdasarkan gambar tersebut, siklus hidup sebuah sistem informasi adalah sistem informasi, lalu ke sistem analisis,
lalu ke desain, dan terakhir berakhir di sistem implementasi. Ternyata macam siklus hidup sistem ada tiga macam siklus hidup, yaitu general system life cycle, yang kedua informasi sistem, yang ketiga sistem development. Tadi kita membahas mengenai siklus hidup sistem, maka sekarang kita membahas mengenai perkembangannya. Pengembangan sistem didefinisikan sebagai menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara berkeseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada. Alasan pengembangan sistem: yang pertama, adanya permasalahan, terdiri dari adanya ketidakberesan dan pertumbuhan organisasi. Yang kedua, untuk meraih kesempatan-kesempatan, dan yang ketiga, adanya instruksi pimpinan dan pemerintah. Model-model life cycle: yang pertama waterfall model, yang kedua prototype model, yang ketiga RAD model, yang keempat extroport model, yang kelima interment model, dan selanjutnya IHRM dan Electronic Human Resource Management Tafakol et 2015 menjelaskan bahwa IHRM merupakan seperangkat cara inovatif yang berfungsi untuk merombak sistem tradisional dalam organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia HRM serta memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Manfaat: menurut Manifan 2013 menyebutkan bahwa IHRM membantu banyak organisasi untuk membangun tenaga kerja yang lebih berkomitmen. Selain itu, kehadiran IHRM mempermudah karyawan untuk mengakses informasi mengenai tugas dan kewajiban mereka, serta mengakses data dan memproses data yang berhubungan dengan data-data pribadi, seperti informasi mengenai gaji, data karyawan, manajemen kinerja, pelatihan, rekrutmen, dan sebagainya. IHRM membantu organisasi dalam mengelola SDM yang dimiliki serta memberikan nilai tambah bagi peran SDM dalam organisasi yang pastinya berpengaruh terhadap keunggulan kompetitif organisasi atau perusahaan menurut Matler dan Fisher 2014. IHRM sendiri terdiri dari 3 jenis: Rule, Bandrock 2014, Petil 2013, serta Mahedi dan Vartas 2012 menjelaskan ketiga IHRM sebagai berikut. Yang pertama, operasi IHRM berkaitan dengan kegiatan dasar MRM untuk fungsi administrasi dan informasi. Yang kedua, rasional IHRM berkaitan dengan kegiatan dasar HRM untuk mendukung proses bisnis. Dan yang ketiga, transformasional IHRM berkaitan dengan kegiatan HRM strategis. Menurut Journal of Management Electronic Human Resource Management, informasi pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi, analisis penerapan IHRM pada PT Telkom wilayah Kupang NTT, bahwa kesimpulan dari jurnal tersebut adalah penerapan IHRM pada Telkom wilayah Kupang NTT dilatar belakangi oleh adanya kesadaran dari pihak manajemen akan era perkembangan teknologi, di mana pihak manajemen sepenuhnya sadar bahwa dengan memanfaatkan perkembangan TIK ke dalam PT Telkom Kupang NTT dapat menciptakan masa depan organisasi yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan. Sedangkan tujuan utama dari penerapan IHRM yang dilakukan yaitu membawa perubahan serta kemajuan dalam bekerja, peningkatan keterampilan serta kemampuan kerja demi meningkatkan serta menghasilkan kualitas kerja dan pelayanan yang bermutu. Sekian penjelasan rangkuman SIM SDM dari awal hingga akhir perkuliahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.